Silakan Ibu yang ingin bertanya. Saya dulu sebentar Ibu ya. Kalau seorang suami meninggalkan 2 orang anak perempuan Ibu ya, terus dia kan mendapatkan uang duka dari kantor, dari teman-teman, dan warisannya itu sedangkan anaknya ini masih butuh biaya banyak gitu loh Bu. Jadi orang tuanya masih ada, masih lengkap, itu gimana Ibu? Terima kasih. Jadi seorang suami meninggal, dia meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan 2 orang, terus meninggalkan istri. Nah kemudian dia juga masih punya orang tua, suami ini punya orang tua, ibu bapaknya. Harta yang ditinggalkan itu apa namanya, uang duka, kemudian asuransi misalnya. Nah bagaimana cara pembagiannya? Sama Bu, walaupun itu anak masih butuh biaya, tapi tetap yang namanya warisan harus diberikan sesuai dengan syariat. Jadi artinya ibunya dapat ibunya dapat sepertiga dari warisan, kemudian anaknya dapat 2/3, istrinya dapatnya 1/8 karena punya anak 2 orang perempuan. Nah kemudian kakeknya, kalau ada sisa dari harta warisan itu kakeknya bagiannya, bapaknya si suami. Jadi gitu Bu. Kalau seandainya misalnya orang meninggal dunia, dia meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan anak, meninggalkan istri. Istrinya 2 orang perempuan, istrinya 1, anaknya 2 orang perempuan. Maka warisannya itu diberikan kepada istrinya 1/8, 2 anak perempuannya 2/3, terus si ibunya itu 1/8, kakeknya sisanya. Jadi sisa dari pembagian itu semua. Hartanya dari mana? Dari asuransi tadi, misalnya bapaknya pegawai, asuransi. Di total semua. Kalau bapak itu punya rumah, punya mobil, punya motor, terus ada asuransi, ada semuanya, itu semuanya dibagi. Termasuk kakek itu mendapatkan semuanya. Nah kalau nanti anaknya masih butuh biaya, kemudian kalau dia misalnya masih butuh biaya, sementara kan kalau semuanya udah dibagi dia nggak bisa sekolah. Nah kakeknya itulah yang biayain dia, yang nanggung. Jadi yang menanggung anak perempuan 2 orang itu adalah kakeknya, karena kakeknya juga dapat warisannya pasti lebih banyak. Gitu Bu. Cuma kan kadang-kadang orang zaman sekarang udah banyak yang nggak begitu benar. Si kakeknya juga udah dapat warisan, udah tenang aja deh, mau pikirin ada emaknya ini katanya gitu. Akhirnya kita pontang-panting ke sana ke sini, berat juga Ibu ya. Padahal harusnya kakeknya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah cucunya sebagai ganti dari bapaknya. Ya, ada lagi? Halo? Begini saja, ada seorang adik meninggal, tapi dia kan belum keluarga, belum punya suami. Terus banyak yang dia tinggalkan barang-barang. Terus sama saudara-saudaranya yang masih hidup dilelang. Dia 8 bersaudara, tapi pada saat pelelangan itu saudara tertuanya laki-laki nggak diajak. Jadi karena mungkin karena sesuatu nggak suka sama istrinya atau gimana gitu. Itu jadi gimana hukumnya? Yang kedua, pada warisan ini dibicarakan tentang warisan aja, kebanyakan yang saya dengar, maaf saja. Tapi masalah hutang. Nah, pada saat orang tuanya meninggal, orang tua itu tidak punya warisan. Kan biasanya kalau punya warisan yang lebih besar itu orang laki. Nah ini orang tua itu punya hutang, tapi hutang itu dibebankan kepada siapa gitu. Kalau warisan kan yang paling banyak orang laki, orang perempuan sedikit. Nah sedangkan yang lebih mampu ini orang laki. Jadi terhadap siapakah hutang
hutang itu dilupakan? Terima kasih. Ya Bu. Pertama pertanyaannya, ada orang meninggal dunia tapi dia belum punya keluarga, dia masih gadis, tapi hartanya banyak. Kemudian dia punya saudara 8 orang. Harusnya kan 8 orang itu semuanya dapat bagian Bu. Laki-lakinya 2 bagian, perempuannya 1 bagian. Tapi entah kenapa ini yang laki-laki nggak diajak-ajak dah. Sama saudara-saudara yang perempuan ya udah dilelang aja semua barang-barang itu dijual dan diambil sama mereka bertujuh. Jadi yang satunya nggak dibagi. Itu namanya zalim. Sesakit apapun hati kita, kalau yang namanya warisan itu semuanya punya hak. Nggak boleh Bu, kita mengambil keputusan sendiri. Karena kalau kita ambil keputusan sendiri, nanti dunia mungkin nggak begitu masalah. Tapi pada saat kita di akhirat, kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya sering saya katakan soal warisan itu nggak bisa main-main. Kenapa? Ancamannya besar. Tilka hududullah, itu hukum-hukum Allah. Siapa yang menjalankan hukum Allah dimasukin ke surga. Yang tidak menjalankan hukum Allah dimasukin ke neraka, jelas. Jadi kalau seandainya kita termasuk orang yang udah belajar tentang warisan, jangan sekali-sekali lagi ibu menentang masalah warisan. Kenapa? Sebanyak apapun harta warisan, kalau dapatnya dengan cara yang tidak baik, nggak akan berkah, pasti habis. Coba ibu lihatin aja dah orang-orang yang serakah mewarisan, saudaranya kagak dapat, dia yang makin banyak buat dapatnya. Lihat dah berapa tahun berikutnya pasti hilang, udah nggak akan ada lagi. Nah itu namanya apa? Itu namanya sesuatu yang merupakan hukum Allah. Jika kita tidak jalankan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan murka sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, oh iya, kalau seandainya orang tua kita ini punya hutang, tapi orang tua kita meninggal dunia nggak ninggalin warisan, ada aja cuma ninggalin hutang. Siapa yang wajib untuk membayar? Ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Istrinya, kemudian anaknya, laki-laki atau perempuan, semuanya wajib untuk membayar. Kemudian bapaknya sama ibunya kalau masih hidup termasuk wajib untuk membayar. Kalau mereka mendapatkan warisannya 2 bagian, laki-laki 1 bagian perempuan, maka bayar hutangnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi misalnya bapaknya meninggalkan hutang itu misalnya anggaplah 50 juta. Tapi dia misalnya meninggalkan anak perempuan 2, meninggalkan anak laki-laki 1. Berarti kalau warisannya anak perempuan dapat 1 bagian, kemudian laki-laki 2 bagian, maka berarti laki-laki yang 2 bagian yang bayar. Yang 1 bagian perempuan 2 orang itu. Jadi mungkin laki-lakinya 30 juta, perempuannya bisa 10 juta, 10 juta. Atau laki-lakinya misalnya 25 juta, perempuannya 25 juta dibagi 2. Jadi kayak gitu Bu, cara pembagiannya. Tapi kan kebanyakan orang kan nggak mau. Kebanyakan anak itu Bu menganggap bahwa kalau warisan itu punya saya, tapi kalau hutang itu orang lain. Apalagi kadang-kadang mohon maaf, seorang suami yang punya istri kurang bagus. Akhirnya kata istrinya, udah bukan jatah kami membayar utang bapak kamu, itu selain aja mana perempuan. Padahal kalau nanti bapaknya punya warisan, ambil tuh harta warisan kamu. Kenapa? Harta warisan kamu tuh lebih banyak daripada warisan perempuan. Ini namanya apa? Ini namanya curang. Orang yang kayak begitu itu namanya zalim, nggak boleh Bu. Kita kalau sayang sama orang tua, selama kita hidup makan kita dijamin, sekolah kita dijamin, sampai kita menjadi sarjana, sampai kita menjadi orang hebat, itu semuanya kan berkat orang tua. Nah kemudian orang tua kita sampai utang sana utang sini. Kenapa? Karena sayang sama anaknya. Jadi utang sana utang sini, yang penting anak bisa sekolah, sampai anak saya jadi sarjana, sampai anak saya jadi kerja di tempat yang hebat. Padahal itu utang untuk sekolah anaknya. Berarti siapa yang bayar? Ya anaknya. Jangan mengharapkan orang lain nggak mungkin mau bayarin Bu, orang anaknya sendiri nggak mau bayarin. Tapi kalau orang yang dihutangin mengatakan saya nggak perlu dibayar, saya udah ikhlas dan ridho atas hutang bapak kamu, alhamdulillah.
alhamdulillah. Tapi kalau orang itu masih nagih, ya bayar Bu. Gitu sih. Ada lagi Ibu? Silakan. Udah stop dulu udah yang lain dulu, kasih kesempatan yang lain. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih saja. Kalau misalkan orang tua meninggal lebih duluan, anaknya berapa? Anak itu punya anak punya hak waris juga enggak? Orang tuanya meninggal duluan, baru anaknya. Terus anaknya itu juga udah punya anak juga. Terus saya tanya juga itu hal seperti itu kita wajib nggak masih tahu yang seperti itu aja yang tanya tadi juga. Sebagai keluarga lain kita wajib nggak ngasih tahu kayak gitu. Assalamualaikum. Jadi Bu, ada seorang meninggal dunia, dia masih punya orang tua. Kemudian si istri ini nggak memberi kepada orang tuanya dari warisan itu. Apakah kita wajib memberitahu kepada istrinya? Ya wajib. Kenapa Ibu? Karena kalau dia tidak berikan kepada mertuanya, maka berarti dia berdosa di sisi Allah. Kalau nggak ada orang yang ngasih tahu karena nggak enak, karena nanti orangnya tersinggung, karena nanti orangnya begini, maka berarti ibu bertanggung jawab atas kesalahan orang itu. Dia kan nggak tahu mungkin. Dia pikir kalau orang udah meninggal dunia, dia mendapatkan warisan cuma dia aja istrinya, orang tuanya nggak dapat lagi. Salah. Kenapa? Karena anak itu bisa menjadi orang sukses berkat didikan orang tuanya. Maka jika dia meninggal dunia, orang tuanya sudah dapat warisan. Nah, tapi istrinya nggak pernah ngaji, kan nggak ngerti. Karena istrinya nggak pernah ngaji, dia nggak paham kalau mertuanya itu berhak untuk mendapatkan warisan. Dibagi aja warisan itu untuk dia sama anak-anaknya. Maka ibu yang tahu kalau dia masih punya orang tua, kasih tahu bahwa kamu punya mertua kamu masih berhak untuk mendapatkan warisan dari anaknya. Berapa persennya? Nanti itu dia berapa persen untuk orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya perempuan, ya berarti bagiannya 1/6. Kalau dia punya anak laki-laki, maka bapak juga dapatnya 1/6. Tapi kalau seandainya misalnya dia nggak punya anak laki-laki, maka sisa dari pembagian warisan itu diserahkan kepada bapak, pada kakeknya dia, kakeknya anak-anak itu. Wajib Bu dikasih tahu. Kalau kita nggak kasih tahu, kita yang berdosa di sisi Allah. Ya. Anak meninggal duluan. Bapaknya sudah meninggal, anaknya meninggal duluan. Kalau ada orang tua meninggal duluan, kemudian bapak meninggal duluan. Oh, anak meninggal duluan, baru setelah itu bapaknya meninggal. Apakah cucunya dapat warisan enggak? Kenapa? Karena dianggapnya anak itu udah patah, udah putus dari warisan. Tetapi Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 8 dikatakan, hendaklah engkau berikan kepada orang yang hadir pada saat pembagian warisan, yang masih orang dekat dengan kamu, berikanlah dia sebagai ongkos dengar. Jadi artinya apa? Dia memang nggak dapat warisan secara tertulis, akan tapi dia tetap berhak untuk mendapatkan warisan dengan kasih sayang kita. Contohnya gini, saya misalnya punya suami, kemudian suami saya meninggal. Begitu suami saya meninggal 2 tahun, kemudian mertua saya baru meninggal. Mertua saya meninggalkan warisan. Karena suami saya sudah meninggal, suami saya kan nggak dapat warisan karena dia meninggal lebih dulu. Nah, tetapi ini cucu yang merupakan orang yang istilahnya peninggalan dari suami kita. Apakah dia boleh diberikan warisan? Secara tertulis memang tidak ada warisan untuk dia. Akan tetapi menurut ayat Al-Quran, apabila datang orang atau apabila ada orang yang mendengar kamu mendapatkan warisan, berikanlah dia sebagai ongkos dengar dari istilahnya dari keluarga kamu. Kan ini termasuk ponakan, ini kan keluarga kita, berikan.
walaupun tidak sama dengan pemberian seperti yang diberikan kepada paman-pamannya, karena memang bapaknya udah meninggal lebih dulu. Beda kalau bapaknya meninggal setelah kakeknya meninggal, kemudian warisan belum dibagi, bapaknya meninggal, baru setelah itu dibagi, maka tetap jatah bapaknya itu milik anaknya. Tapi ini karena meninggalnya duluan sebelum bapaknya, maka anak itu dapat, cucu itu dapat. Kalau orang Mesir, Bu, itu dianggapnya wasiat. Wasiat yang diwajibkan sepertiga peninggalan kakeknya itu diberikan kepada cucunya. Itu kalau di Mesir. Tapi kalau di Indonesia ini sepertinya nggak pakai itu, nggak pakai wasiat mujibah. Tapi tetap harus kita berikan, walaupun nggak banyak. Sebagai ongkos denger lah, jangan sampai nanti anak itu merasa sedih. Kok orang lain pada dapat, dia kok enggak gitu. Jadi nggak dapat ya Ustazah? Apa? Jadi itu nggak dapat anak yatim itu yang barusan cerita. Jadi kan bapaknya itu kan, jadi nggak dapat. Kasihan dong dia anak yatim. Istilahnya gitu kan, kebijakan, ya, bukannya nggak dapat. Kayak kita kasih kan sebenarnya, kita harus kita kasih gitu kan. Kalau dia tidak dikasih, kasihan. Iya Ibu. Jadi begini. Jadi kalau seandainya si anak meninggal lebih dulu, Iya. baru setelah itu bapaknya meninggal, Iya, maksudnya. maka pada saat pembagian warisan si anak yang meninggal lebih dulu nggak dapat warisan. Iya. Karena dia meninggalnya Iya. lebih dulu. Iya. Nah, tapi kalau dia punya anak, Iya. apakah cucunya juga nggak dapat? Enggak, secara tertulis dalam warisan. Warisan, Ibu, dipahami nih warisan. Tapi ada ayat, sebelum ayat waris itu dikatakan apabila hadir pada saat pembagian warisan dan mendengar keluarga membagi waris, maka keponakan itu harus diberikan. Walaupun diberikannya tidak sesuai dengan warisan yang ada, nggak ada berapanya diberikan, itu kebijakan dari paman-pamannya. Apakah dia diberikan sedikit, apakah diberikan banyak, tergantung dari kebijakan paman-pamannya. Bukannya seperdua, jadi bukannya apa tadi yang anak laki itu lebih besar ya? Enggak, karena bapaknya udah meninggal. Oh beda ya kalau bapak. Beda, bapaknya udah meninggal lebih dulu, baru kakeknya. Iya, Beda kalau maksudnya. kakeknya meninggal lebih dulu, baru saudara-saudaranya semuanya. Kirain Nah itu saya beda. Gitu Bu. Iya. Jadi kita nggak boleh ngamuk-ngamuk. Iya enggak, maksud saya kasihan gitu misalnya. Jadi artinya kita apa? Artinya kita ya standar aja gitu. Pokoknya kita wa idza hadal qismata ulul qurba, apabila hadir atau mendengar pada saat pembagian warisan, maka sebagai seorang yang nggak mendapatkan hak waris harus menerima berapapun diberikan oleh mereka. Tapi kalau di Mesir, Bu, mereka mengambil pendapatnya Imam Hanafi, itu mereka ada namanya wasiyah mujibah. Orang yang seperti ini itu dapat wasiyah mujibah, wasiat yang diwajibkan sepertiga dari harta warisan. Gitu. Tapi Ibu di Indonesia enggak. Ibu, alhamdulillah kita kedatangan tamu ya Bu ya, Ibu Haji Rifqah Apriani. Jadi salam kenal ya Bu ya. Oh satu lagi Bu, satu lagi terakhir ya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini masalah hibah. Ada seorang istri yang sudah ditinggalkan oleh suaminya dan dia mempunyai beberapa anak. Contohnya misalnya anaknya 4. Dan ibu itu menghibahkan semua hartanya. Contohnya seluas bidang tanah udah dibagi rata. Dan ibu ini masih ada tinggal bersama dengan anak bototnya yang belum nikah. Yang 3 ini udah nikah, udah kebagian tanahnya masing-masing. Nah sekarang karena tadi Ustazah udah ceritain, seharusnya nggak boleh seperti itu. Itu gimana caranya kami untuk memberitahu kepada orang tua tersebut masalah hibah tersebut? Karena sekarang ibu itu tinggal bersama anak bototnya yang belum menikah gitu. Yang lain udah kebagian, 3-3 udah kebagian sama rata. Itu gimana Bu Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya misalnya orang tua itu sudah menghibahkan
orang tua berhak untuk mengambil lagi, Bu. Kalau orang tua menghibahkan harta kepada anaknya, maka orang tua berhak untuk mengambil lagi. Tapi kalau orang lain menghibahkan sesuatu kepada orang lain, apabila dia ambil, sama saja seperti dia memakan muntah yang sudah dikeluarkan sendiri. Tapi kalau khusus untuk orang tua, harta yang sudah dia hibahkan, itu boleh dia ambil lagi. Contohnya gini, seorang bapak mungkin dia merasa bahwa hartanya banyak. Nah kemudian rukoknya itu dia kasih kepada anak-anaknya karena dia merasa dia masih cukup dengan yang lain, tiba-tiba bangkrut. Maka si bapak minta kepada anaknya, bisa nggak kalau rukok itu misalnya jatahnya untuk bapak bulanannya, jadi untuk bapak bulanannya. Nah itu nggak apa-apa. Nah sekarang ibu ini kalau dia sudah menghibahkan semua hartanya kepada anak-anaknya, 4 orang anaknya, nah kemudian sudah diberikan semuanya, ini sepetak, ini sepetak, ini sepetak, nanti kalau sepetak lagi tuh jatah anak bungsunya. Tapi karena anak bungsunya belum nikah, dia numpang di situ sama anak bungsunya. Lah kita khawatir kalau nanti anak bungsunya nikah, apakah menantunya sayang sama dia atau enggak? Kalau enggak nanti dia terusir dari hartanya sendiri, bener gak? Nah itu makanya pelajaran buat ibu-ibu, sayang sama anak jangan sampai ke ubun-ubun. Iya, artinya kita sayang sama anak emang sayang. Tapi kalau soal harta, ibu jangan salah. Kenapa? Karena harta itu memang siapapun sangat cinta dengan harta. Apalagi anak kita istilahnya dikasih harta, itu kan istilahnya kesenangan yang luar biasa, ya Bu ya. Nah anak kita, dia mampu menghormati kita, tapi menantunya apakah sama dengan anak kita? Belum tentu. Jadi begitu udah kita berikan semuanya, nah di sini kita diusir, kita menumpang ke anak perempuan, suaminya meruat mulu. Akhirnya pindah lagi ke sini, akhirnya pindah lagi ke sini, akhirnya pindah lagi ke sini. Padahal kalau dia punya rumah, walaupun cuma gubuk, istilahnya ibu cuma 1 kamar, cuma 1 ruang tamu, cuma kamar mandi, udah bagi dia cukup segitu. Itu orang tua. Kenapa? Kalau mertua saya Bu, alasannya begini, gunung emas di tanah orang lain, gunung batu di tanah sendiri, masih lebih seneng gunung batu di tanah sendiri. Jadi artinya kenapa? Mertua saya dia tinggal sama menantunya. Tapi yang namanya menantu itu kan Bu, belum tentu bagus. Jadi artinya kadang-kadang menantunya marah-marah sama anaknya, si nenek tersinggung. Kadang-kadang menantunya marah sama suaminya, si nenek tersinggung. Akhirnya tinggal aja di rumah gubuk, padahal itu rumah dia yang bangun. Cuma anaknya suruh pulang ke situ supaya dia bisa tinggal sama anaknya. Tapi ternyata anaknya iya bagus, tapi menantunya nggak bagus. Maka akhirnya nenek itu tinggal di rumah gubuk. Rumah gubuk itu saya yang bangun. Saya yang bangun untuk siapa? Untuk keponakan saya ngajar ngaji di tempat itu. Karena kebetulan keponakan saya diminta ngajar di pesantren, maka itu kosong ditempatin lah sama mertua saya. Kan sedih juga Bu. Orang yang biasa punya rumah besar, tiba-tiba di hari tuanya dia tinggal di rumah yang kecil, nggak ada yang jagain. Saya bilang, Nek, udahlah Nek, nenek di sini 2 bulan di rumah saya. Nanti saya bilang 2 bulan lagi di rumah adek yang di Medan, 2 bulan lagi di rumah adek yang di Banda Aceh. Nanti sisanya di kampung dah, saya bilang. Akhirnya apa kata dia? Gunung emas di tanah orang, gunung batu di tanah sendiri. Masih lebih enak gunung batu, begitu. Jadi akhirnya ya sudah, kita nggak bisa bilang apa-apa kan? Ya sudah Nek, saya bilang gitu. Tapi yang jelas saya nggak salah ya sebagai menantu. Saya bilang kalau saya bilang ada tinggal di sini. Kalau saya pulang ke Aceh, saya belum bisa. Tugas saya banyak di Jakarta. Saya bilang gitu. Akhirnya kata itu udah nggak apa-apa, aku bisa kok tinggal di rumah sendiri. Kita cariin pembantu Bu, kita yang bayarin, kita yang nginiin makanannya, kita yang beli berasnya, beli semuanya. Pembantunya diurus. Begitu Bu. Rasanya kalau ada orang lain risih. Jadi dia nggak betah gitu, diatur. Ayo Nek makan, ayo Nek ini, ayo Nek itu. Nggak senang ya begitu. Ya udah dah biarin aja, saya bilang. Yang penting jangan sampai dia meninggal nggak ketahuan. Namanya orang tua sendirian ya Bu ya, meninggal nggak ketahuan. Makanya saya bilang kalau bisa tolong kasih tahu sama orang-orang di situ, tangga-tangga di situ, petokin pintunya nenek. Saya bilang takut nanti nenek kenapa-napa di rumah sendirian nggak ketahuan. Masya Allah malu banget kita Bu. Orang anaknya pintar-pintar tapi anak orang tuanya meninggal nggak ketahuan sama sendiri. Tapi itulah orang tua susah.
Kalau kita bilang udah tinggal di sini aja dia kan mau. Kalau di rumah kita apa bertahun-tahun apalagi 2 bulan aja lah. Tapi itulah yang namanya orang tua ya Bu. Saya soalnya belum pernah ngalamin shock kayak gitu. Jadi belum tahu juga apakah nanti kita betah di rumah orang atau enggak gitu.